Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Hulisna, NIM 2321139. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebabe haid. Asyuratu asya'a apa 10 pira-pira sewiji. As-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa lubsu fil masjidi lan meneng ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, was-saumu lan poso, wa tolaku lan tolak, wal mururu fil masjidi lan lewat ing dalam masjid. Inna khofat lamun khawatir sapa wong wadon talwi sahu ing ngotori masjid, wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan anggota baina surrati kang ing dalem antarane wudul warubati lan dengkul. Pasal ini menerangkan tentang perkara yang diharamkan ketika haid, yaitu ada 10 perkara. Yang pertama adalah sholat. Diharamkan untuk orang haid ataupun nifas ketika masih melakukan sholat dalam keadaan tidak tahu ataupun lupa, maka sholatnya tidak sah. Jika sengaja, hukumnya adalah haram, tidak wajib melakukan qada dari sholat-sholat yang ditinggalkan ketika dalam keadaan haid. Adapun jika mengqada sholat yang ditinggalkan ketika haid, maka sholatnya hukumnya makruh dan sholatnya tidak mendapatkan pahala. Yang kedua adalah tawaf. Sama dengan sholat, perbedaannya dalam sholat tidak diperbolehkan untuk berbicara, sedangkan dalam tawaf diperbolehkan untuk berbicara. Selain itu, ketika praktek tawaf selalu dan pasti berada di dalam masjid. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Tidak harus dengan telapak tangan, tapi anggota tubuh kita juga tidak boleh menyentuh mushaf. Bagian-bagian mushaf yang tidak diperbolehkan untuk dipegang adalah sisi-sisi mushaf, bagian kertas, bagian kosong dari mushaf, dan sampul mushaf. Yang keempat adalah membawa Al-Quran. Walaupun membawanya tidak dipegang dengan tangan, tetap tidak diperbolehkan. Yang kelima adalah berdiam diri di dalam masjid atau bolak-balik di dalam masjid, itu tidak diperbolehkan. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan, Imam Nabawi menerangkan bahwa orang yang haid ini haram hukumnya membaca Al-Quran, baik itu 1 ayat maupun kurang dari 1 ayat. Yang ketujuh adalah puasa. Bagi orang yang mengalami haid ataupun nifas, itu hukumnya haram. Yang kedelapan adalah talak. Ada talak yang hukumnya wajib, itu terjadi ketika suami bersumpah akan menggauli istrinya selama 4 bulan, dan ketika sudah habis masa 4 bulan itu, maka seorang suami wajib melakukan di antara 2 perkara. Yang pertama adalah wajib mentalak istrinya, yang kedua menggauli istrinya dan membayar denda karena melanggar sumpah. Sunnah jika mentalak seorang istri di mana istri ini memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Makruh berasal dari hukum talak. Haram ketika melakukan talak pada istrinya yang sedang haid. Yang kesembilan adalah berjalan melewati masjid atau masuk dalam masjid. Berbeda dengan orang junub, orang haid lewat masjid hukumnya haram, kalau orang junub itu hukumnya tidak haram. Yang ke-10 adalah melakukan istimta. Melakukan istimta pada bagian antara pusar dan lutut. Bersenang-senang menikmati bagian antara pusar sampai lutut, baik adanya syahwat maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.